Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Morning. Ladies and gentlemen, how are you? Fine. Good. I will tell you about one good turns deserve another. Okay. I have having dinner at a restaurant when Harry Styles come in. Harry works in a lawyer office years ago, but he is now working at a bank. He gets a good salary, but he always borrow money from his friends and never pay it back. Harry saw me and come and sat at the same table. He has never borrowed money from me. While he has eating, he asked him to lend. While he was eating, I asked him to lend me €2. To my surprise, to my surprise, he gave me the money immediately. He gave me the money immediately. I have never borrowed any money from you, Harry said. So now you can pay for me dinner. So now you can pay for me dinner. For my dinner. So now you can pay itu ya. He gave me that. He gave me the money immediately. He gave me the money immediately. I have never borrowed any money from you, Harry said. So now you can pay for me dinner. For my dinner. So now you can pay for my dinner. Oke, saya akan mempreteli atau menjelaskan satu persatu kalimat ini. Dari I was having dinner sampai at the same table. Mohon listen to me biar sama-sama memahami. I have having dinner at a restaurant when Harry. Saya sudah memiliki makan malam di restoran ketika Harry Styles datang ke sini. Nah, ini merupakan kalimat I was having. Merupakan having. I was having dinner at a restaurant. Ini merupakan kalimat past continuous. Karena kenapa? Past continuous itu diikuti dengan subjek. Ketika subjek ada yang namanya to be, diikuti dengan verb one yang ditambah dengan ing. Maka ini merupakan pekerjaan yang sedang berlangsung yang terdahulu, yang merupakan past continuous. Bagaimana teman-teman? Okay. Past continuous. Harry worked in a lawyer office years ago. Harry bekerja sebagai pengacara kantor tahun lalu. Harry works. Nah, ini langsung ada subjek dan diikuti dengan verbal atau kalimat kerja yang merupakan worked ini tulisannya worked dibaca work, merupakan verb to. Ketika ada verb to, maka bisa dibilang tenses past tense. Harry worked in a lawyer office years ago. Ini merupakan past tense dari bentuk verb 2. Gimana teman-teman? Lanjut ya. But he is now working at a bank. Nah, ini bisa aja dengan terkecoh. Pertama kita sudah mengenali past continuous. Sekarang ini ada kalimat
Yang lain, di sini ada is ya. He is now working at a bank. Tetapi dia sekarang bekerja di bank. Nah, he merupakan subjek, but ini preposition ya, kata sambung. He is now working dan diikuti oleh working, merupakan verb one yang ditambah ing. Tetapi di sini ada yang namanya to be is, merupakan present continuous. Present continuous ialah ketika ada to be yang mengikuti subjeknya, yang to be-nya is dan diikuti oleh verb one yang ditambah dengan verb ing. Oke, lanjut. He gets a good salary. Dia mendapatkan gaji yang bagus. Nah, jangan dilupakan di sini ada tambahan s ketika ada she, he, it, merupakan present tense yang bentuk verbal. Ketika she, he, it atau Surabaya atau yang lainnya, ketika ada subjek itu, kata kerjanya ditambahi dengan s atau es nanti ketika ada huruf vokal. Oke, lanjut. Gimana? Ada pertanyaan tentang yang tadi, teman-teman? Oke, lanjut. But he always borrow money from his friends, and never pay it back. Nah, but ini merupakan preposition, kata sambung. He always borrow money from his friends. He always, dia selalu meminjam. Money, meminjam uang kepada temannya dia, maksudnya temannya dia. Karena his ini merupakan kepemilikan ya. Bahasa Inggrisnya lupa saya. His posesif ya. He always borrow. Nah, di sini juga ada kata subjek yang diikuti dengan meminjam atau kata kerja yang ditambah s. Ini sama seperti tadi, yaitu present tense yang bentuk verbal. Gimana, teman-teman? Kenapa tambah s? Karena subjeknya itu he, she, it. Ketika ada he, she, it, maka kata kerjanya ditambah dengan s. Memiliki makna pemilikan. Pemilikan, bukan. Memang aturannya sudah. Iya, memiliki makna pemilikan kembali ke isi. Enggak. Kenapa kok pemilikan? Pemilikan itu have. Have itu pemilikan. Coba sampean lihat kembali ketika rumusnya. Rumus present tense yang verbal. Ketika ada subjek she, he, it, itu ditambah s atau is. Ya. Oke, bisa ada dipertanyakan kembali? Itu bentuk orang ketiga maksudnya, S-nya. Maksudnya makna dari S-nya itu kenapa ada tambahan S maksudnya? Yang saya tanyakan itu. Kenapa tambah S? Nah. Ya, memang aturannya sudah, Zul. Apakah memiliki makna di? Tidak ada makna, cuma ada penambahan ketika subjeknya itu she, he, it. Oke, berarti nggak memiliki makna, cuma Tidak ada makna, cuma membedakan di antara you, they, we. Ya. You, they, we. Ya, kalau you, they, we kita tidak menambahi dengan s atau is. Mohon kembali dilihat. Ya, cuma kan saya mau bertanya. Yes, tidak apa-apa. Apakah S itu kan khusus untuk he, she, it Ya. di present tense. Yang saya tanyakan apakah S itu juga berfungsi ketika present dan future, ketika he, she, it. Future. Maksudnya ketika tense. Oh, itu memiliki rumus sendiri-sendiri. Saya mau tanya. Iya, tidak apa-apa. Ya, jawab. Kalau future itu ada sendiri. Kalau ini khusus untuk present tense yang verbal. Makanya kita harus menghafal yang namanya rumus. Harus di luar kepala biar lancar kita gitu. Bisa menjelaskan seperti presentasi seperti ini bisa jelas begitu. Gimana, Bang Jazuli? Berarti yang S itu hanya khusus rumus present tense, nggak termasuk tense. Yang bentuk verbal. Yang lainnya ada seperti itu. Dan future nggak ada. Yang future kita bisa menambahi dengan verb 3 atau yang lainnya seperti contoh rumus yang sudah kita pelajari gitu. Oke, lanjut ya. Mana? And never pay it back. Sama saja tidak pernah membayarnya kembali. Maksudnya tidak
pernah mengembalikan uangnya, maksudnya ini. Ini merupakan sama seperti tadi, P merupakan verbal yang ditambah S mengikuti subjek yang sebelumnya, he, yaitu present tense ya, yang verbal. Oke, Harry saw me and langsung ya. Come and sat at the same table. Harry melihat saya dan dia datang dan dia duduk di meja yang sama. Harry saw. Saw ini merupakan kata bentuk kedua dari kata see, saw, seen, yaitu bentuk dari past tense. Nah, kalau ada verb 2 maka kita sudah mencerita masa lampau. And come sama saja, come and sat at the same table. Ini merupakan past tense. Selanjutnya yang past tense. That is all for me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masih di kantor masih bekerja di Ya sulit pertanyaan tak jelas yuk. Mama Muti untuk kegiatan sekolah ini. Iya Pak, hanya paten untuk present tense. Iya, kegiatan. Apakah bisa itu juga di past tense atau di future? Ya tak bisa. Kita kan sudah belajar yang namanya rumus. Masa sampean lupa dengan rumus tersebut? Makanya, anggaplah uji coba, nggak boleh. Dah, bukannya nggak boleh nih. Pertanyaan itu nggak masuk akal ini. S, kenapa S tidak dipakai di future? Siang matang gitu. yang dibicarakan tadi penda Mana orang ketiga? Maksudnya? Iya. orang ketiga tadi pen bukan bilang orang ketiga Iya, ketika subjeknya he, she, it. Masa harus menjelaskan lebih jelas? Sudah, Ustaz. Dah, ada pertanyaan lagi? Dah, good.